Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Nah, ini adalah matematika trigonometri untuk dasar ya. Kita akan menghitung nilai sinus kosinus tangen pada suatu segitiga siku-siku. Nah, di sini nanti kita bahas 3 soal agar kalian lebih paham ya berkaitan dengan cara menentukan nilai sinus kosinus tangen pada segitiga siku-siku. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama saya baca dulu. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sinus A sama dengan 12/13 gitu ya. Tentukan nilai sinus C gitu ya. Oke, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambar dulu ya. Kita harus menggambar dulu agar bisa menentukan sisi-sisi yang lain. Oke, sekarang kita gambar dulu ya. Segitiga siku-siku, segitiga ABC siku-siku di B. Misalkan gini ya, saya gambar ini. Ini A, ini B ya. Segitiga siku-siku di B. Misalkan gini, saya gambar seperti ini. A, B, C gitu ya. Nah, kita tahu bahwa segitiga ABC siku-siku di B dengan sinus A sama dengan 12/13. Di sini sudut A ya. Di sini sudut A. Diketahui sinus A itu sama dengan 12/13. Nah, gimana cara meletakkan ukuran-ukuran ini pada segitiga? Kita tahu bahwa sinus A itu apa? Sisi depan dibagi sisi miring dari sudut A. Perhatikan, 12/13 sin A. Sisi depannya adalah 12, berarti di sini kita kasih 12. Sisi miringnya 13. Nah, berarti yang di sini belum diketahui adalah sisi AB. Gitu ya. Oke, sekarang kita tentukan dulu panjang sisi AB dengan rumus trigonometri ya, rumus Pythagoras. Perhatikan sisi AB itu kalau menggunakan rumus Pythagoras, AB itu sama dengan akar dari apa? Sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lain, sisi siku-siku yang lain. Berarti kurangi BC kuadrat, gitu ya. Sama dengan akar AC itu kan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat gitu ya. Nah, sama dengan 13 kuadrat itu kan 169, kita kurangi 144 gitu ya, sama dengan akar 25. Nah, akar 25 itu kan 5 ya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa panjang sisi AB itu panjang sisi AB itu 5. Kita kasih ini ya, 5. Oke, sekarang kita sudah tahu panjang sisi-sisi pada segitiga ABC. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan nilai sinus C. Oke ya, kita cari sinus C. Tadi sinus apa? Sisi depan dibagi sisi miring gitu ya. Nah, perhatikan sudut C. Ini sudut C ya. Kalau kita mencari sinus C, berarti sisi di depannya sudut C. Sisi di depannya sudut C. Sisi depannya berarti AB dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah AC gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. AB-nya adalah 5 dibagi dengan 13. Nah, jadi nilai sinus C itu sama dengan 5/13. Gitu ya. Sangat mudah. Oke, sekarang lanjut yang nomor 2. Soal yang nomor 2, diketahui segitiga KLM siku-siku di M. Diketahui tangen L itu sepertiga akar 3. Ditanyakan adalah cosinus L. Nah, sekarang kita gambar dulu segitiga KLM gitu ya, siku-sikunya di M. Misalkan saya gambar seperti ini.
segitiga KLM. Oke, gambar ini ya. Siku-siku di M, berarti kita taruh sini M, KLM. Gini boleh ya. Nah, diketahui tangen L, di sini ada tangen L, itu adalah berapa? Akar 3 per 3. Kan sepertiga akar 3 itu bisa ditulis akar 3 per 3. Gitu ya. Artinya kalau tangen itu kan di sini sisi depan, di sini sisi samping, gitu ya. Nah, berarti kalau kita meletakkan angka-angka ini pada segitiga, berarti sisi depan kita tulis akar 3, kemudian sisi samping, sini ya samping, itu adalah 3. Nah, berarti sisi yang belum diketahui adalah sisi KL. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras ya, sama seperti nomor 1 tadi, KL itu sama dengan akar dari LM kuadrat ditambah ditambah KM kuadrat. Sekarang kita masukkan angkanya. LM kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah dengan akar 3 kuadrat. Berarti akar 9 ditambah 3 ya. Nah, berarti akar 12. Akar 12 itu sama dengan apa? 2 akar 3. Gitu ya. Berarti kita tahu panjang KL itu 2 akar 3. Nah, yang kita tanyakan adalah kosinus L, gitu ya. Kosinus L itu berarti apa? Sisi samping dibagi miring, gitu ya. Sisi samping dibagi dengan miring. Nah, perhatikan pada cos L, ya, berarti L-nya sini ya. Sisi samping itu berarti ini 3. Sisi miringnya tadi berapa? 2 akar 3 ya. Gini ya. Nah, berarti sisi sampingnya adalah 3 dibagi dengan 2 akar 3. Nah, karena penyebutnya mengandung akar, berarti kita kalikan akar ya. Nanti kita kalikan dengan akar 3 supaya nanti penyebutnya adalah suatu bilangan bulat. Oke, kita kalikan akar 3 aja. Gini ya. Perhatikan di sini 3 akar 3. Yang bawah adalah 2 kali, kalau akar 3 dikali akar 3 itu kan 3 ya. Berarti 2 kali 3 kan 6. 3 per 6. Berarti disederhanakan menjadi setengah. Di sini diikuti dengan akar 3. Nah, jadi nilai kosinus L itu adalah setengah akar 3. Gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang soal yang nomor 3. Saya baca dulu soalnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku DB dengan panjang BC 12 dan AC 15. Nah, sekarang perhatikan, kita gambar dulu segitiga ABC ya. Oke, misalkan ini saya gambar A, B, C. Di sini siku-siku DB. Diketahui panjang BC 12. Saya kasih 12. Kemudian panjang AC 15. Nah, sisi yang belum diketahui itu adalah AB. Nah, sekarang kita gunakan rumus Pythagoras. Kita mencari panjang AB ya. AB itu sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Karena AC-nya itu adalah sisi miring. Sehingga menjadi 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ini menjadi 225 dikurangi 4144. Gitu ya. Sehingga menjadi akar 81. Itu sama dengan 9. Artinya panjang AB itu 9. Kita tulis ini 9. Nah, sekarang ditanyakan adalah kosinus A.
Kosinus A. Kosinus A itu adalah sini ya, A-nya di sini. Sisi samping dibagi dengan apa? Miring, gitu ya. Sampingnya adalah AB, sisi miringnya adalah AC. Nah, kita tinggal masukkan angkanya saja. AB-nya itu 9, sisi miringnya 15. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi berapa? 3/5. Nah, jadi nilai kosinus A itu adalah 3/5. Oke, begitu. Sudah paham ya tentang perbandingan trigonometri? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.